Teka-teki penimbunan ribuan ton beras bansos yang ditemukan terkubur di Depok, Jawa Barat terus bergulir. Menanggapi hal tersebut, pemilik lahan melaporkan perusahaan jasa pengiriman barang ke polisi karena menggunakan lahannya tanpa izin. Dia memakai lahan saya, menggunakan lahan saya untuk memegang barang milik pemerintah, itu perbuatan melawan hukum. Teka-teki penimbunan ribuan ton beras bantuan sosial terus bergulir. Selasa siang, tim Satgas Pangan Mabes Polri mendatangi lokasi penimbunan di kawasan Tirta Jaya, Sukma Jaya, Depok. Selain memeriksa lokasi penimbunan, tim Satgas Pangan Mabes Polri juga memeriksa kantor perusahaan jasa pengiriman barang. Di hari yang sama, Kementerian Sosial juga mendatangi gudang perusahaan jasa pengiriman barang dan lokasi penimbunan beras bansos. Dari pemeriksaan di lokasi penimbunan, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Dadan Iskandar, menegaskan sembako yang ditimbun bukan bantuan dari Presiden yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Dadang menambahkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa beras dalam karung dengan berat 25 kg. Tidak ada telur, tepung terigu, dan minyak goreng. Selain itu, bantuan melalui Kementerian Sosial memiliki label. Lahan seluas 6.000 meter persegi yang menjadi lokasi dikuburnya bansos sembako pemerintah adalah milik warga Depok bernama Rudi Samin. Rudi mendapat informasi penguburan itu dari mantan karyawan gudang jasa pengiriman barang yang berada persis di depan tanah miliknya. Sang pemilik membutuhkan waktu 3 hari untuk menggali tanah dengan alat berat hingga menemukan sembako yang dikubur. Sebagai pemilik, Rudi melaporkan pihak perusahaan jasa pengiriman barang ke polisi karena menggunakan lahan tanpa sepengetahuan dirinya. Tuntutan saya pasti akan menggugat sesuai aturan hukum di pengadilan, yaitu perbuatan melawan hukum. Dia memakai lahan saya, menggunakan lahan saya, memendam barang milik pemerintah, ya secara tidak benar. Itu pasti saya minta. Dan secara pidananya pun akan saya lakukan, akan saya laporkan secara hukum. Tapi saya beri batas waktu dia sampai hari Rabu sesuai dengan somasi saya. Dugaan penimbunan ribuan ton beras bantuan sosial pemerintah di Sukma Jaya, Depok ini menjadi viral. Senin kemarin, Polda Metro Jaya menyebut telah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari Kementerian Sosial dan perusahaan pengiriman barang yang mengangkut ribuan ton bansos dari gudang Bulog. Sejauh ini pihak perusahaan jasa pengiriman barang mengaku bansos yang dikubur rusak setelah terkendala cuaca buruk. Beras yang ditimbun adalah beras yang rusak, jadi beras yang telah basah dalam perjalanan pengambilan dari gudang Bulog itu. Kemudian mereka menganggap beras itu sudah menjadi milik JNE karena JNE telah mengganti kepada pihak pemerintah. Dan ini juga keterangan ini belum didukung dengan dokumen. Saat ini, polisi masih mengembangkan temuan ini dengan kembali memeriksa pihak Kementerian Sosial dan perusahaan jasa pengiriman barang. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya baik, ini kita beralih ke informasi lainnya. Ini terkait dengan harga telur, cabai, bawang merah, dan di pasar tradisional Cimanggis, Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang Selasa siang ini sudah berangsur turun begitu. Iya, namun sementara ini ada perusahaan umum daerah air minum Tirta Raharja berencana menaikkan tarif sebesar 30 hingga 40% bagi 100.000 lebih pelanggan yang tersebar di 3 wilayah kota dan juga kabupaten pada September mendatang. Harga telur ayam negeri di tingkat agen dan eceran kembali turun sebesar Rp1.000 per kilogram. Hal ini terpantau di tingkat agen dan eceran telur ayam negeri di Jalan Raya Pamulang 2, Pamulang Kota Tangerang Selatan, Selasa siang. Sebelumnya harga telur sempat tembus di harga eceran tertinggi senilai Rp30.000 pada bulan lalu. Kini berangsur turun secara bertahap menjadi Rp26.000 per kilogram. Meski fluktuasi harga telur masih terjadi di tingkat pasaran, daya beli masyarakat mengonsumsi telur terus meningkat. Nah, sekarang ini dijual berapa mas per kilogram? 26 gope. 26. 26.000. Iya, 26.000. Nah, itu harga stabil atau mengalami kenaikan atau penurunan? Penurunan, Bang. Penurunan. Sebelumnya? Sebelumnya naik. Masih di Tangerang Selatan, kini harga cabai yang sempat meroket hingga Rp120.000 per kilogram di tingkat pasar tradisional turun menjadi Rp80.000 per kilogram.
Penurunan juga diikuti komoditi lain seperti bawang merah turut mengalami penurunan. Awalnya bawang merah tembus seharga Rp70.000, kini dijual seharga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan sayuran juga mulai mengalami penurunan harga. Salah satu pedagang sayur, Samini, mengatakan sejak sepekan lalu harga cabai dan bawang merah berangsur turun. Namun daya beli masyarakat di pasar tradisional turut menurun. Semua sih pada turun dikit-dikit. Bawang merah dari harga 70 menjadi 40. Tomat dari 20 sampai sekarang 16. Pedagang berharap harganya bisa kembali stabil sehingga daya beli masyarakat turut stabil. Sementara kabar dari Bandung, Jawa Barat, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja berencana menaikkan tarif sebesar 30 hingga 40% bagi 100.000 lebih pelanggan yang tersebar di 3 wilayah kota dan kabupaten pada September mendatang. Kebijakan tersebut dilakukan beriringan dengan naiknya biaya operasional yang cukup signifikan sejak beberapa bulan terakhir. Beriringan dengan rencana penyesuaian tarif tersebut, masih banyak pelanggan terutama di Kabupaten Bandung yang belum mengetahui hal tersebut. Arif Budiman, salah seorang, mengaku belum mengetahui informasi kenaikan tarif tersebut. Arif juga mengatakan akhir-akhir ini kualitas air dari Perumda Air Minum Tirta Raharja sering keruh dan berbau kaporit. Kadang suka agak-agak keruh, terus agak bau kaporit. Gitu. Udah tahu dong kan ini nanti tarif PDAM bakal naik sampai tahun 2020. Oh, belum tahu. Mungkin sosialisasinya harus agak-agak lebih gitu ya ke konsumen. Para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Raharja berharap penyesuaian tarif ini berimbas pada perbaikan pelayanan dan kualitas baku mutu air lebih baik. Tim Liputan CNN Indonesia.